Sosa Duta Ton Ya Karju. Untuk selanjutnya tausiah terakhir sekaligus nanti ditutup dengan pembacaan Maulid Al-Baraji yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Al-Habibana Abah Muhammad Iqbal bin Ismail bin Umar bin Yahya, fa'alaihi falyatafaddal maskura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallim. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan bila nafsika ta'ala kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du, yang kami muliakan para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para khabar, para sahabat, sampai khusus di sini ada akhirah kira hal-hal alu menangis salapos, Al Husain bin Muhtar Abbas, dan juga sahibul fadilah Ustaz Abi Jahra selaku pondok pesantren Nizamul Quran Sa'adatain, dan juga para asatid, para ibu, para bapak hadirin sekalian, dan juga para santrinya, muridnya dari Syekh Sahman Mukarram, ada Umar Ismail Ahmad bin Syekh Ibrahim Yahya. Pada hari ini, pada malam ini kita bisa hadir datang berkumpul di sini, khususnya untuk memperingati hari peringatan Hari Besar Islam. Maka patut kita bersyukur diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk hadir dan datang di depan kuliah ini semata-mata kita ingin membuktikan kalau kita ini ingin diakui menjadi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini ada dari beberapa unsur elemen masyarakat, ada dari warga Nahdlatul Ulama, ada dari warga pasawahan lainnya. Maka saya di sini hendak menjelaskan bahwa as-syahadatain itu cara pandangnya ada tiga. Satu, yang memandang as-syahadatain sebagai thariqah, maka as-syahadatain masuk ke dalam badan otonomi khusus Nahdlatul Ulama, yaitu apa yang dinamakan dengan Jakman, singkatan dari Jamaah Ahli Thariqah Al-Mutakbarah An-Nahdiyah. Dipimpin sekarang ini pimpinannya adalah oleh Maulana Habib bin Ali bin Hasim bin Yahya.
As-Sahadatain masuk jadman dengan nama thariqahnya Thariqat Syahadat Sholawat. Kedudukannya diakui Al-Mutahabarah sejajar dengan thariqat-thariqat yang lainnya yang kita tahu seperti Naksabandiyah, Qadariyah, Rifaiyah dan lain sebagainya. Maka yang termasuk di dalam jadman ini adalah thariqat-thariqat yang sudah diakui dan bisa dipertanggungjawabkan karena amalan-amalannya mempunyai hujah, mempunyai pijakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka karena As-Sahadatain adalah thariqah, bagi pengikut As-Sahadatain muridnya Habib Umar perlu menjalankan 9 dasar-dasar thariqat syahadat sholawat. Apa itu dasar-dasar 9? 1. Yang masuk thariqat syahadat sholawat, maka yang harus dijaga dan dipelihara adalah sholat 5 waktu. Tidak boleh ditinggalkan sama sekali dengan alasan apapun. Bagi yang sakit, silakan tidak mampu berdiri dengan duduk, tidak mampu duduk dengan berbaring, tidak mampu berbaring dengan isyarat. Yang terpenting yang memasuki thariqat syahadat sholawat di bawah bimbingan guru mursyid Habib Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syed bin Yahya, syarat pertama yang dan utama adalah sholat 5 waktunya harus dijaga dengan baik dan benar. Apalagi kita memperingati sekarang peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj, yang intinya Isra Mi'raj itu adalah kita diperintahkan untuk bukan hanya mengerjakan sholat fardu yang waktu, menjaga akhir sholat, menjaga sholat fardu yang 5. Maka siapa saja yang sudah berikrar masuk thariqat syahadat sholawat, kemudian sengaja tidak sengaja meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu, ingat akan peringatan yang keras dari baginda Rasulullah SAW. Man tariqas salata muta'ammidan faqad kafara jahara. Siapa yang meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu muta'ammidan dengan sengaja, faqad kafara jahara, maka orang itu sungguh kufur yang nyata. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka Habib Umar menekankan kepada murid-muridnya, tolong dijaga sholat fardu yang 5 waktu. Supaya mudah diingat, dasar-dasar 9 tarekat dari syahadat sholawat ini, Abah Iqbal singkat menjadi bentuknya supaya mudah diingat. Solsa duta ton ya karju. Pertama so itu maksudnya sholat fardu yang 5 waktu. Sya yang kedua adalah maksudnya setiap muridnya hamba Umar, sahabat sholat fardu yang 5 waktu, jangan lupa baca syahadat 3 kali. Itu sholat, kemudian kita baca syahadat. Syahadatnya bentuknya syahadat sholawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu. Kemudian habis sholat syahadat du ini kependekan dari muridnya Abah Umar. Kalau masuk waktu pagi sangat dianjurkan sholat sunat duha. Di sini artinya duha. Supaya apa?
kegunaannya orang yang sholat duha, rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya rezekinya yang halalan. Jangan khawatir dengan janji Allah. Orang yang istiqomah sholat duha, maka rezekinya dijamin. Kalau jauh akan didekatkan oleh Allah. Kalau ada di atas langit akan diturunkan oleh Allah. Kalau ada di dalam bumi akan dikeluarkan oleh Allah. Itu doa kita baca sholat sunnah doa. Wa in kana ba'idan faqaribhu wa in kana fis sama fa'anjilhu wa in kana fil ardi fa'ahrijhu wa in kana haraman fatahhirhu. Kita beli makanannya di pasar, beli kebutuhan pokok, tidak tahu sumbernya dari mana. Tapi karena kita sholat duha, maka yang remeng-remeng, yang subhat, yang haram, yang kita tidak tahu asal usulnya, oleh Allah akan dibersihkan. Wa in kana haraman fatahhir, wa in kana mu'assaran fayassirhu. Kalau rezekinya itu sulit, akan dimudahkan oleh Allah. Sadu tak di sini kependekan dari tahajud. Wa minal laili fatahajjad bi. Di waktu kita malam hari, sesudah kita sholat fardu yang 5 waktu, kita dianjurkan untuk tahajud. Ini 9 dasar dari thariqat syahadat sholawat di bawah guru mursyid muassisnya adalah Habib Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Bahabi. Sadu tun. Di samping kita melaksanakan sholat tahajud, kita diberi amalan berupa zikir, yaitu membaca sholawat tun jinah. Tun di sini kependekan dari tun jinah. Bunyinya kalian sudah hafal semua. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala ditunda min jamin ahwal wal afat ila akhir hayat. Karena singkat saja, waktunya sudah baru berapa tuh? Duta tun. Ya ini maksudnya adalah kependekan dari amalan yang harus dibaca oleh muridnya Mbah Umar yang mengamalkan thariqat syahadat sholawat. Setiap malamnya harus membaca asma Allah berupa lafaz ya kafi, ya mubin, ya kafi, ya mukhri. Nah, berapa kali Mbak? Paling sedikit 44 kali. Paling sedikit. Waktunya silahkan diatur. Enaknya bagaimana? Apa sebelum tidur? Apa mau bangun tidur? Apa mau sholat tahajud? Atau bagaimana? Diatur. Tidak ada ketentuan. Yang jelas, ya yang pertama adalah baca pada malam hari kalimat lafaz asma Allah ya kafi ya mubin, ya kafi ya mubin. Sudah pernah belajar belum? Sudah pernah belajar belum? Ini adalah 9 dasar thariqat syahadat sholawat. Saduta tun ya yang kedua. Yang kedua ini yang ketujuh. Di samping baca lafaz asma Allah untuk malam hari, kita diperintahkan baca asma Allah untuk siang hari. Ya yang untuk siang hari ini maksudnya adalah ya Fatah, ya Razzaq, ya Rahman, ya Rahim. Kalau kita sudah sholat duha, ya ini sudah dibaca pada rakaat terakhir, sujud terakhir. Sholat duha berapa kali? 44. Yang ke-8 karju ini singkatan. Kar itu artinya kita harus punya tiket. Karcis.
Baginda Rasulullah SAW di dalam kitab Risalatul Mu'awana, buah karya dari Sayyid Abdullah bin Al-Haddad menyatakan, masalul ladina yadkuruna rabbahu walladina la yadkuruna rabbahu masalul hayy wal mayyit. Kita hidup di dunia, perumpamaan orang yang hidup di dunia tidak punya amalan, tidak punya pedoman, tidak punya guru, dengan orang yang punya guru dalam pandangan Allah dan Rasulullah sangat berbeda. Rasulullah memandang orang yang ketika hidup di dunianya punya amalan, punya wirid, punya zikir sebagai orang yang hidup. Rasulullah memandang orang yang ketika hidup di dunianya tidak punya amalan, tidak punya wirid, tidak punya pegangan, tidak punya guru, seperti mayat hidup yang berjalan. Karena perumpamaannya adalah masalul hayy wal mayyit, itu seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Maka di sini oleh Habib Umar dinyatakan tiketnya kita disuruh baca untuk pembersih hati adalah karcisnya berupa bacaan inna fatahna laka fatham mubina. Siapa orang yang membaca lafaz inna fatahna laka fatham mubina, maka ketika hatinya mati akan dihidupkan oleh Allah. Ketika hatinya sakit akan disembuhkan oleh Allah. Ketika hatinya kotor akan dibersihkan oleh Allah. 3 hal: mati dihidupkan, sakit disembuhkan, kotor dibersihkan. Untuk apa hati yang bersih? Tadi doanya waktu maghrib isya. Ya Allah, kami mohon hati yang bersih supaya mampu menjadi tempat berseminya imanul yaqin. Iman yang yakin itu bersemayam di hati yang bersih. Awalnya asalnya dari ainul yakin, dari mata dulu dilihat, masuk bisa bersemi tumbuh dari ainul yakin, timbulnya jadi hakul yakin. Maka kalau imannya sudah tumbuh bersemi di hati, ibadah apapun akan terasa mudah. Tidak akan mengeluh, tidak akan merasa menggerutu. Karena apa? Karena orang yang iman yakinnya sudah bersemi di dalam hati. Sayyidina Ali kalau wajah memperberikan umpama adalah seperti ikan yang ada di lautan. Betah nggak? Ikan yang di dalam lautan betah nggak? Tapi kalau imannya belum yakin, belum bersemi di dalam hati, apapun amalan yang dikerjakan akan terasa menjadi beban, menjadi berat, seperti burung dalam sangkar. Burung dalam sangkar bagaimana? Nggak bisa diem, karena merasa kebebasannya dibatasi. Dia kan terbang ke sana kemari tetap dalam ruang lingkup sangkar, meskipun sangkarnya terbuat dari intan, emas, permata, berlian. Betah nggak di burung? Betah? Cu, karju, makanya dia tuh sosa dutatun yaya karju. Yang 9. Cu itu artinya muridnya Habib Umar ketika sholat yang laki-lakinya pakai jubah sorban gamis serba putih. Kenapa? Karena Nabi johirnya selalu dalam hidupnya ketika sholat fardu yang 5 waktu memakai pakaian yang serba putih. Kalau Rasulullah berjihad, berperang, pakai imamah yang berwarna hijau. Kalau untuk sholat pakai baju yang serba putih. Sebagaimana sabda Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat Rasulullah SAW mengatakan sholat. Dalam sejarah hidupnya Nabi tidak pernah sekalipun sholatnya tidak memakai pakaian yang selain daripada itu.
Maka Imam Suyuti di dalam kitab Al-Ihkam menyatakan makna sallu kama ra'aitumuni usalli, maksudnya dohirnya kita ikut kepada apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi dalam sholat, di mana Nabi pakai sorban jubah yang serba putih. Tapi jangan lupa di sini mengandung makna yang tersurat dan tersirat. Ada makna dohir, ada makna batin. Makna batinnya apa? Kita diperintahkan sholatnya awal waktu. Sebagaimana sabda Nabi, afdhalus sholat fi awwali waqtiha. Paling utamanya kita sholat pada awal waktu. Di samping awal waktu Rasulullah memberikan aturan sholatnya kita kalau sholat fardu disuruh berjamaah. Dan yang ketiga, tempatnya bukan di rumah, dianjurkan di dalam masjid. Artinya apa? Menurut Imam Suyuti di dalam kitab Al-Ihkam, sholat yang diperintahkan oleh baginda Nabi adalah sholat yang dohirnya kita memakai pakaian yang warna putih, batinnya kita jalankan pada awal waktu, berjamaah, dan dijalankan di dalam masjid. Kalau kita pakai sorban jubah, tapi sholatnya akhir waktu, sendirian, dilaksanakan di rumah, belum memenuhi kriteria kita sholatnya sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya Sayyidi Sahlan Habib sangat menekankan kepada muridnya agar senantiasa sholatnya dohir batin, belajar putih. Jadi itu ya, udah jelas ya. Jadi nanti kalau diingat, kalau 9 dasar ini tidak dijalankan, tawasul kalian tidak akan bermakna. Karena apa? Karena ini 9 dasar torekot, syahadat sholawat, sosaduta, tonyaya, karju. Jadi kita jangan nggak boleh mencaci, menghina orang yang tidak memakai pakaian putih. Kita pakai putih pun belum tentu sholatnya diterima. Sebab tadi kalau dijalankannya pada akhir waktu, kalau dijalankannya sendirian, kalau dilaksanakannya di dalam rumah, maka sholat yang diperintahkan oleh baginda Nabi, dohirnya kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi, batinnya awal waktu, berjamaah di dalam masjid. Karena itu penting supaya kita mengikuti sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Terlebih baginda Rasulullah ketika memasuki bulan Sya'ban. Ini bulan apa? Berapa hari lagi puasa? Kurang lebih 9-8 hari lagi. Terkenal di dalam kitab-kitab Fawaidnya Ibnu Jarir, baginda Rasulullah tatkala menjelang akhir-akhir bulan Sya'ban, dikumpulkan manusia di seluruh kota Madinah, para sahabatnya dikumpulkan di Masjid Nabawi, lantas Rasulullah berkhutbah dengan khutbah yang sangat terkenal. Salah satunya dicuplik oleh Ibnu Jarir di dalam kitab Fawaidnya. Rasulullah berkhutbah dengan lafaz, ayyuhan nas, idza ja'a Ramadan al-'azim, wahai sekalian manusia, telah tampak di depan mata kita bulan Ramadan yang agung. Apa keutamaan bulan Ramadan yang agung di sana? Futuhat abwabal jinan, Allah buka seluruh pintu surga. Kita belum tentu masuk surga. Kalau kita masuk surga harus ada pintu. Pintunya macam-macam di surga itu. Ada babu duha, pintu duha diperuntukkan bagi umatnya Nabi yang ketika hidup di dunia istiqomah sholat sunnah duha. Pintu surga bermacam-macam. Menjelang bulan Ramadan, Allah perintahkan futuhat abwabal jinan, dibuka seluruh pintu surga. Dan kita umat Nabi dipersilahkan masuknya lewat pintu mana saja yang kita kehendaki. Kalau kita di sana ada babur rayyan, di surga itu ada namanya pintu, namanya ar-rayyan. Untuk apa? Orang yang ketika hidup di dunia gemar berpuasa sunnah Senin, Kamis, Ayyamul Bid,
puasa macam-macam sunnah yang diperintahkan oleh Rasul. Nanti masuknya lewat babul. Jadi banyak itu. Maka kesempatannya adalah jangan sampai kita nanti di bulan puasa tergolong ke dalam orang-orang yang puasanya tidak mendapatkan apa-apa selain mendapatkan hanya rasa lapar dan dahaga saja. Karena apa? Karena menyanyiakan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini dinamakan Syahrul Rasulullah, bulannya Rasul. Maka kalau puasa kita ingin diterima di bulan Sya'ban Syahrul Rasulullah, banyak-banyaklah kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Amal kita belum jadi jaminan hidup kita bisa selamat dunia akhirat selamat. Abang Iqbal akan cuplik sedikit aja fadilah keutamaan dari sholawat. Di dalam kitab Ahwalil Kubur dijelaskan bahwa tatkala manusia sudah dihisab, ada salah seorang manusia yang diseret oleh malaikat penjaga neraka untuk dimasukkan ke dalam neraka, namun dikuntit oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam melaporkan kepada baginda Nabi Rasulullah SAW, ya Rasulullah Muhammad, lihat umatmu diseret oleh malaikat penjaga neraka. Maka bagaimana sikap yang dilakukan oleh Nabi? Kalian tahu latar belakang ngabong dari kanjeng Nabi awan bening, bahagia, ketawa, senyum, apa nangis? Nangis. Itu di latar belakangnya dari turunnya ayat Al-Quran surat Duha. 5 ayat pertama diturunkan tatkala baginda Nabi sujud, lama dalam sujudnya bermunajat. Munajatnya Nabi mengeluarkan air mata Nabi yang menetes ke bumi menyebabkan arsy Allah bergoncang. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk turun menemui kanjeng Nabi Muhammad